Kembali ke produser lapangan CNN Indonesia, Aditya Aksani. Selamat malam, Adit. Adit. Aditya. Ya, Adit, apa yang bisa dilaporkan? Apa update terbaru dari sana? Bagaimana upaya pemadaman yang masih kita terus pantau? Ya, Ferdi, selamat malam. Yang dapat saya laporkan, memang di sini masih terus dilakukan pemadaman. Tadi kami mendapatkan informasi bahwa sudah ada lebih dari 30 damkar yang terjun langsung untuk memadamkan api, karena memang ini apinya masih terus berkobar. Kalau kita berbicara kenapa sudah 3 jam ini tidak bisa padam, karena memang tadi sudah disebutkan juga oleh beberapa narasumber yang Ferdi sudah sampaikan tadi, bahwa salah satunya di sini adalah akses jalan dan juga akses dari gedung-gedung ini yang juga memang agak sedikit rapat, sehingga menyebabkan dari damkar ini agak kesulitan untuk memadamkan kobaran api. Kalau kita lihat juga di belakang, ini bagian utama dari gerbang Kejagung ini juga yang tadinya sudah agak redup, menjadi kembali agak berkobar seperti itu. Tadi juga kami sempat mewawancarai Ahmad Riza Patria selaku Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta yang menyebutkan bahwa diharapkan untuk seluruh gedung yang ada di DKI Jakarta ini tetap untuk mengutamakan bagaimana proses pemadaman secara internalnya. Hidrannya benar-benar digunakan sebaik mungkin agar nantinya kejadian-kejadian seperti ini tidak terulang lagi. Dan kalau boleh saya gambarkan juga memang di sini masih terus dilakukan pemadaman seperti itu. Bahkan untuk di depan, bagian depan gedung Kejagung ini juga sudah ada sekitar 4 sampai dengan 5 mobil kendaraan yang sudah ada di sini untuk tetap standby memadamkan api. Untuk penyemprotan juga dilakukan di bagian lantai 3. Saya akan tunjukkan kepada Anda, Ferdi. Di sana ada bagian yang memang masih tetap berkobar seperti itu, untuk berusaha dipadamkan dari bagian atas agar nantinya tidak merembet ke bagian gedung-gedung lainnya. Karena salah satu upaya yang dilakukan oleh tim damkar adalah untuk menghambat si api ini agar tidak merembet ke bagian gedung yang lainnya seperti itu. Dan hingga saat ini memang masih terus dilakukan pemadaman, karena tadi api yang berada di titik tersebut tadinya sudah agak sedikit padam, namun kembali lagi berkobar seperti memang tidak terlalu besar seperti awal, namun memang ini masih menjadi salah satu titik api yang harus segera dipadamkan, karena ini berada di bagian depan. Jika dikhawatirkan agak ada benda-benda kembali yang terbakar seperti tadi, mengeluarkan bunyi letupan dan menyebabkan bahaya seperti itu yang ada di sekitar depan sini. Karena memang kalau boleh digambarkan juga, Ferdi, di sini masih begitu banyak sekali orang yang ingin melihat, meskipun tidak sebanyak tadi, karena memang sudah diusir seperti itu oleh tim Satpol PP agar tidak berkerumun di bagian depan gedung Kejaksaan Agung ini. Kemudian juga dapat diinformasikan bahwa hingga saat ini memang terus berusaha, tim damkar juga masih terus berdatangan. Ada beberapa tim damkar dari gabungan, tidak hanya dari Jakarta Selatan saja, tapi juga dari seluruh DKI Jakarta yang turut ikut membantu proses pemadaman api ini. Ferdi. Ya, Adit, kita mendapatkan kabar bahwa kemudian ada beberapa lantai di gedung itu merupakan lantai yang baru saja direnovasi. Artinya kita asumsinya adalah sistem kelistrikannya ini bagus begitu, dan alarm fire-nya ini juga bekerja dengan maksimal. Tapi kemudian ini tidak bisa kita lihat dalam upaya pencegahan atau pemadaman api ini. Apa konfirmasi dari petugas di sana yang melakukan pemadaman, Adit? Ya, terkait dengan sistem kelistrikan yang berada di gedung atau di bagian ruangan yang baru saja direnovasi, memang belum ada kepastian apakah karena sistem kelistrikannya memang karena baru sehingga terjadi error seperti itu, ataukah memang ada terjadi hal-hal yang memang di luar dugaan. Kami memang masih belum mendapatkan informasi terkait dengan hal itu, karena memang masih perlu dilakukan penyelidikan lebih lanjut oleh tim terkait untuk benar-benar memastikan apakah sebenarnya penyebab kebakaran dari gedung Kejaksaan Agung ini. Namun yang dapat dipastikan adalah tidak ada berkas-berkas perkara dari kasus-kasus yang sedang ditangani yang berada di gedung ini, sehingga katakanlah aman seperti itu. Untuk proses hukumnya juga masih akan terus berjalan, karena arsip-arsip dan juga dari data-data berkas perkara tersebut juga masih aman. Dan hingga saat ini memang masih ada beberapa damkar yang memang tidak hanya dari atas, tapi juga berusaha untuk memadamkan api dari bawah seperti itu, karena di bagian lantai 1 juga masih agak sedikit berkobar seperti itu, sehingga memang perlu dilakukan pemadaman
pemadaman tidak hanya dari bagian atas tapi juga dari bagian bawah. Tapi yang dapat saya kabarkan juga Ferdi bahwa untuk di bagian sisi sebelah kanan saya melaporkan di sini juga tim damkar memang tadinya sudah menyemprot namun sekarang sudah mulai berhenti karena sudah dirasa aman seperti itu, tidak akan menyebabkan api menjalar begitu cepat ke bagian sebelah kanan saya karena sudah dikatakanlah basah seperti itu sehingga dimungkinkan api tidak akan menyebar. Namun hingga saat ini memang yang masih difokuskan adalah bagaimana cara memadamkan api yang berada di bagian belakang tempat saya melaporkan ini, karena di sini juga apinya masih terus berkobar karena ini merupakan salah satu gerbang utama untuk masuk ke depan Kejaksaan Agung ini, Ferdi. Baik, terima kasih produser lapangan CNN Indonesia Aditya Aksani yang sudah melaporkan dari lokasi terbakarnya gedung Kejaksaan Agung di Jalan Sultan Hasanuddin, Jakarta. Dan kita masih akan terus pantau bagaimana perkembangan terkini kebakaran gedung Kejaksaan Agung di program-program CNN Indonesia selanjutnya.